Ya, hari ini kita kembali yaitu pada topik aljabar 2. Bagaimana kita memahami konsep pecahan yang sedikit unik ya, yang kita prediksi akan muncul pada tes potensial skolastik. Nah, oke, kita langsung saja deh. Bagaimana kita menyelesaikan jika ada persoalan seperti ini ya, yaitu X tambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 30 per 13. Nah, ditanya berapakah X pangkat 3 tambah Y kali Z. Oke, langkah yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. 30 dibagi 13 sama dengan berapa? Oke, nah langsung saja deh. Berarti dari sini kita peroleh bahwa yaitu X ditambah 1 per Y tambah 1 per Z yaitu sama dengan 30 bagi 13 adalah yaitu dapat 24 per 13. Nah, persoalannya adalah bagaimana 24 per 13 kita gunakan dengan sifat-sifat dengan bilangan-bilangan tertentu, maka bisa kita katakan di sini bahwa X ditambah dengan 1 per Y tambah 1 per Z. Ini boleh kita pecah deh menjadi 2 ditambah dengan 4 per 13. Artinya kita peroleh bahwa dari sini bisa kita gunakan hubungan hubungan keseimbangan, maka kita perolehlah dapat X sama dengan 2. Oke ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang 1 per Y tambah 1 per Z harus sama dengan 4 per 13. Nah, bagaimana caranya kita ambil ini deh? Nah, jadi langkah yang kita gunakan biar kamu paham. Jadi 1 per Y tambah 1 per Z ini bisa kita ubah menjadi, ini kan 4 per 13 deh. Ini bisa kita rubah menjadi 1 per 13 per 4. Nah, artinya pembilang sama, berarti Y tambah 1 per Z harus sama dengan 13 per 4. Nah, 13 per 4 itu udah dalam pembagian berapa? Nah, dari sini kita peroleh langsung. Y tambah 1 per Z ini adalah sama dengan 13 per 4 itu adalah 3 1/4. Nah, dengan menggunakan keseimbangan maka kita peroleh Y tambah 1 per Z ini sama dengan 3 tambah 1/4. Nah, dari sini bisa kita peroleh berapa deh? Berarti Y sama dengan 3. Tahu Z-nya sama dengan berapa deh? Sama dengan 4. Oke, kita cari hubungan pertanyaan. Diminta adalah X pangkat 3 tambah Y kali Z. Nah, X sendiri berapa deh? Yaitu 2 pangkat 3 ya. Tambah Y sendiri berapa? Yaitu 3. Dan Z sendiri berapa? 4. Nah, berarti berapa hasilnya deh? 2 pangkat 3 berapa lah? 8 ditambah 12. Sama dengan 20 lah hasilnya deh ya. Dari sini kita peroleh adalah 20. Nah, jadi dari sini hasil yang kita peroleh berdasarkan pertanyaan adalah X pangkat 3 tambah Y kali Z sama dengan 20. Nah, ini adalah sebagai soal yang pertama yang kita prediksi akan muncul nanti pada tes potensial skolastik. Bagaimana kita menyelesaikan pecahan-pecahan yang unik ya. Oke, nah sekarang kita lihat soal yang kedua Deku. Soal yang kedua, nah diberikan tantangan agak lebih unik ini. Yaitu di mana jika 37 per 13 sama dengan A tambah 1 per B tambah 1 per C tambah 1 per D. Ditanya berapa nilai A tambah B tambah C tambah D. Nah, jadi dari langkah awal langsung kita lihat permasalahannya deh. 37 dibagi 13 sama dengan berapa? Nah, kalau kita gunakan pembagian, maka kita peroleh nanti bahwa 37 dibagi 13 adalah 2 11 per 13. Ya, adik-adik udah tahu ya teknik bagaimana mengembalikan posisi ini 13 kali 2 ditambah 11 ya.
Nah, ini sama dengan A ditambah 1 per B tambah 1 per C ditambah 1 per D. Nah, kita ingat kembali dari contoh awal yang pertama. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Kalau 2 11/13 kita pecah berarti 2 ditambah 11/13. Sama dengan A tambah 1 per B tambah 1 per C tambah 1 per D. Oke, maka dari sini kita peroleh ya, hanya sama dengan 2 deh ya. Hanya sama dengan 2. Oke, langkah berikutnya. Berarti dari sini sekarang bisa kita ambil kesimpulan, berarti tinggal 11/13. Bagaimana 11/13? Sama dengan 1 per B tambah 1 per C tambah 1 per D. Nah, ini kan bisa kita buat Dekku. Ya, bisa kita buat bahwa 11/13 itu bisa kita rubah menjadi 1 per, itu berapa? 13/11. Ini sama dengan Dek, 1 per B tambah 1 per C tambah 1 per D. Paham Dek ya? Nah, dari sini kita tahu sekarang berapa nilai daripada 13/11. 13/11. Nah, ini satunya udah sama ya Dek ya. Berarti 13/11 harus sama dengan ini penyebutnya. 13/11 itu adalah sama dengan 1 per 2/11. Sama dengan B tambah 1 per C tambah 1 per D. Oke ya. Nah, dari sini bisa kita gunakan. Kita pecah dia 1 2/11-nya. Jadi berapa Dek? Jadi 1 tambah 2/11 sama dengan B tambah 1 per C tambah 1 per D. Oke. Nah, dari sini kita lihat hubungannya. Nah, dapat kita peroleh B sama dengan 1 ya. Dapat B sama dengan 1 D. Nah, jadi dari sini udah jelas ya. Nah, sekarang tinggal hubungan yang ini. 2/11 dengan 1 per C tambah 1 per D. Dengan cara yang sama, kita bisa menggunakan Dekku ya. 2/11 kembali kita buat gini. 1 per 11/2 sama dengan 1 per C tambah 1 per D. Paham ya? Nah, kita tahu ini udah sama Dek. Sekarang 11/2 harus sama dengan C tambah 1 per D. Nah, dari sini kan kita tahu ya bahwa 11/2 itu adalah 5/2 sama dengan C tambah 1 per D. Oke, dari sini kita pecah Dekku. Ya, kita pecah 5 tambah 1/2 sama dengan C tambah 1 per D. Nah, jelas Dek ya dari sini ya. Dapat kita peroleh ya. Dapatlah kita peroleh yaitu C-nya sama dengan 5. Ya, ini sama. Dan ya kan? Dan ini kan setengah 1/2, ini 1 per D. Dapat D-nya sama dengan 2. Ya kan? D-nya sama dengan 2. Nah, berarti dari sini Dek, dari pertanyaan yang ada, maka yang ditanya adalah berapakah nilai A tambah B tambah C tambah D. Oke, hanya tadi dapat berapa Dek? Hanya kita peroleh 2. Dan kita peroleh B-nya yaitu dapat berapa? Yaitu B tadi dapat 1. Jadi ya, B-nya 1. C-nya dapat berapa? C-nya dapat 5. Dan D-nya dapat berapa? 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 10. Nah, ini adalah teknik-teknik yang mungkin akan muncul nanti Dek di tes potensial skolastik ya. Bagaimana tadi dari soal yang pertama
Kita lihat caranya tadi bagaimana ya, seperti ini cara kerjanya. Bagaimana kita memecah daripada bilangan-bilangan pecahan tersebut sampai dapat nanti hasil variabel-variabel yang ditanya. Begitu juga pada soal yang kedua ya, variabelnya diperbanyak. Gimana caranya? Yang penting pada contoh awal sudah paham kamu, dan kita pada tingkat kesulitannya lebih kita naikkan. Caranya tetap sama. Oke, adik-adik, semoga kamu berhasil pada tes potensial skolastik untuk tujuan kamu mencari nilai UTBK tertinggi. Nah, sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya, yang pada hari ini kita buat aljabar yang kedua ya, yang memahami pecahan-pecahan yang unik. Dan kita akan nanti kembali pada materi berikutnya. Selamat, semoga kamu sukses. Apa yang kamu inginkan tercapai. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Sampai ketemu lagi adik-adik di topik yang berikutnya.